Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Carolina Simonun Khalid dengan NIM 22852300048, kelas 2A Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi kesulitan belajar disgrafia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling belajar dengan dosen pengampu Bu Meilan Dwi Nurmala SC MPD. Untuk itu, marilah kita simak materinya. Baik, ada 6 topik yang akan kita bahas dan diskusikan. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Yang kedua, kriteria kesulitan belajar. Ketiga, pengertian disgrafia. Keempat, ciri-ciri disgrafia. Kelima, pada faktor penyebab disgrafia. Dan yang terakhir, cara menghadapi siswa atau anak yang mengalami disgrafia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak selamanya dapat berjalan lancar. Dalam prosesnya terkadang masih ditemui berbagai hambatan, salah satunya adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan masalah umum yang sering terjadi hampir di setiap kegiatan proses belajar mengajar dan menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan belajar. Kesulitan belajar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan learning disability atau learning difficulty merupakan suatu keadaan yang membuat individu merasa kesulitan dalam kegiatan belajar. Itu menurut Mariani dan kawan-kawan. Hal serupa juga disampaikan oleh Urbayatun 2019. Kesulitan belajar merupakan suatu hambatan atau gangguan yang dialami oleh anak dalam kegiatan belajar sehingga menghambat tercapainya suatu tujuan belajar dan menghambat meningkatnya taraf belajar seseorang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Kemendikbud dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 1994, kriteria kesulitan belajar dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pencapaian tujuan. Siswa yang mendapatkan hambatan dalam mencapai tujuan atau siswa yang tidak dapat mencapai tujuan belajar diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Lalu yang kedua, perbandingan antara potensi dan prestasi. Siswa yang mendapatkan kesulitan belajar jika terdapat perbedaan yang besar antara potensi dan prestasi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lalu yang ketiga, kedudukan dalam kelompok. Siswa diperkirakan mengalami kesulitan belajar jika menduduki urutan paling bawah dalam kelompoknya atau menduduki urutan peringkat paling bawah di kelasnya. Lalu yang keempat, tingkah laku yang kelihatan atau tingkah laku yang nampak. Siswa yang tidak berhasil dalam belajar akan menunjukkan pola tingkah laku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan siswa lainnya. Dalam belajar, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mereka tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kadang terdapat anak yang ketika belajar dia cepat paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Namun ada pula anak yang ketika belajar mereka mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan belajar yang sering terjadi pada siswa adalah kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Menurut Puspitasari dan Rahmawati 2018, disgrafia merupakan kesulitan khusus dengan kondisi anak tidak mampu menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Maksud dari kutipan tersebut adalah disgrafia adalah kondisi di mana anak tidak dapat mengekspresikan pikiran yang ia miliki ke dalam sebuah tulisan. Anak merasa sulit dan tidak mampu. Terdapat beberapa ciri-ciri yang menunjukkan jika anak mengalami disgrafia. Seperti yang dikemukakan oleh Aprodita 2013, ada beberapa ciri khusus anak dengan gangguan disgrafia. Di antaranya yaitu yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Lalu yang kedua, saat menulis penggunaan huruf kapital dan huruf kecil masih tercampur. Lalu yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional atau tidak seimbang. Lalu yang keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahaman lewat tulisan. Lanjut, yang kelima, sulit memegang ballpoint atau pensil maupun pena dengan mantap. Jadi caranya memegang alat tulis itu sering terlalu dekat maupun atau bahkan hampir menempel dengan kertas. Lalu yang keenam, berbicara
pada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Lalu yang ketujuh, cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional sesuai buku atau kertas gitu. Lalu yang ke-8, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor penyebab anak atau siswa mengalami kesulitan belajar disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Yang pertama, faktor neurologis. Gangguan neurologis seperti disfungsi otak atau cedera kepala dapat menyebabkan kesulitan pada koordinasi motorik halus yang dibutuhkan untuk menulis dengan baik. Lalu keterlambatan perkembangan saraf dan otot yang terlibat dalam gerakan tangan dan jarinya. Lalu yang kedua, faktor kognitif. Kesulitan dalam memproses informasi visual spasial yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan gerakan tangan saat menulis. Lalu masalah dengan memori visual dan ingatan jangka pendek yang diperlukan untuk mengingat bentuk huruf dan pola penulisan. Lalu yang ketiga ada faktor motorik. Kurangnya koordinasi mata tangan dan kontrol motorik halus yang dibutuhkan untuk menulis dengan rapi dan terbaca, dan kelemahan otot tangan dan jari yang dapat menyebabkan kelelahan saat menulis. Lalu yang keempat, faktor perseptual. Kesulitan dalam memahami dan menerjemahkan informasi visual seperti bentuk huruf dan spasi antar huruf, dan memiliki masalah dengan persepsi spasial yang dibutuhkan untuk menempatkan huruf dan kata dengan benar di atas kertas. Lalu ada kelima, faktor lingkungan. Jadi anak atau siswa tersebut kurangnya stimulasi dan kesempatan untuk berlatih menulis pada masa awal perkembangan dan memiliki tekanan yang berlebihan dari orang tua atau guru untuk menulis dengan rapi dan cepat. Lalu yang keenam, terakhir, faktor emosional. Jadi siswa atau anak itu memiliki kecemasan atau stres yang dapat mengganggu konsentrasi dan koordinasi saat menulis, dan rendahnya motivasi atau keyakinan diri yang dapat mempengaruhi keterampilan menulisnya. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menghadapi siswa atau anak yang mengalami kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Yang pertama, identifikasi penyebab kesulitan belajar. Pertama, cobalah untuk memahami apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Apakah karena masalah konsentrasi, kemampuan memahami materi, atau faktor-faktor lain seperti masalah di rumah dan sebagainya. Mengidentifikasi penyebabnya akan membantu kita sebagai guru BK untuk menemukan solusi yang terbaik dan tepat untuk siswa tersebut. Lalu yang kedua, buatlah rencana pembelajaran individu. Jadi berdasarkan penyebab kesulitan belajar yang telah diidentifikasi ini, yang sebelumnya, buatlah rencana pembelajaran individual untuk siswa tersebut. Rencana ini dapat mencakup metode pengajaran yang disesuaikan, lalu pemberian tugas tambahan atau pengaturan lingkungan belajar yang lebih kondusif untuk siswa tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan bimbingan dan perhatian khusus. Luangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bantu mereka memahami materi dengan penjelasan yang lebih detail dan contoh-contoh yang relevan dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Lalu keempat, terapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Cobalah menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran visual, auditori, atau kinestetik untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini dapat membantu mereka menyerap informasi dengan lebih baik dan lebih mudah. Terus yang kelima ada melibatkan orang tua. Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Mintalah dukungan dan kerjasama mereka dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajarnya. Lalu yang keenam, berikan umpan balik dan penguatan positif. Berikan umpan balik yang konstruktif dan penguatan positif saat siswa menunjukkan kemajuan, meskipun kecil. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka. Lalu yang ketujuh, terakhir, pantau perkembangan dan sesuaikan pendekatan. Secara berkala, pantau perkembangan siswa tersebut dan sesuaikan pendekatan pembelajaran jika diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap efektif.
Sekian materi kali ini. Terima kasih.